ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui channel YouTube ini. Tapi semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala serta ditambahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita makin baik menjalani kehidupan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas beberapa tentang penyakit hati. Yang sekarang ingin saya sampaikan yaitu penyakit hati tentang ikhtial dan fakhr. Kalau nanti waktunya cukup kita sampaikan juga tentang ujub. Jadi ikhtial yang berarti ingin tampil beda ini merupakan salah satu cabang dari sombong. Di ayat 31 atau di surat 31 tadi, surat Luqman surat 31 ayat 18 tadi itu wala tusair khaddaka linnasi, janganlah kalian memalingkan pipi kalian kepada manusia. Jadi kita dilarang untuk kalau kita sedang berhadapan dengan orang, kemudian kita bicara, kemudian kita malingkan pipi kita dengan lawan bicara kita. Itu maksudnya. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan congkak atau dengan sombong gitu ya. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan ada orang yang punya senjata misalnya, atau merasa dia bela dirinya
bagus gitu, dia jago tinju, jago silat atau jago karate misalnya, jalannya apa, tangannya direnggangkan sehingga ganggu orang lain. Jangan sampai seperti itu. Apa kata Allah selanjutnya di ayat itu tadi? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat sombong lagi membanggakan diri. Jadi Allah nggak suka tuh melihat orang yang sombong itu, karena sombong itu adalah libasi, kata Allah, pakaian Allah. Jadi kalau dipakai oleh manusia itu nggak pantas dan kegedean itu. Jadi jangan kita menyombongkan diri di muka bumi ini. Nah itu pesan Quran surat Luqman atau surat 31 ayatnya 18 tadi. Nah itu hendaknya bisa kita camkan. Jadi kalau kita bertemu atau berbicara dengan orang, jangan kita memalingkan wajah kita ke arah lain, hendaknya ditatap sehingga kita ngomongnya dengan orang itu merasa serius dan orang itu juga merasa kita hargai, merasa dihargai oleh kita gitu. Itu. Nah, kemudian ikhtial yang kita sampaikan tadi. Ikhtial itu ingin tampil beda. Apa saja yang ingin tampil beda, dan ini ingin tampil beda ini pada umumnya perempuan yang suka ingin tampil beda ini gitu. Jadi misalnya dia beli baju misalnya gitu ya, beli baju, nah itu dia udah tanya tuh sama yang penjual atau yang pemilik toko atau penjualnya itu, dia tanya, ini baju ini diproduksi massal atau hanya diproduksi beberapa buah saja gitu. Oh, ini diproduksi berdasarkan pesanan misalnya, karena ini model baru, belum ada yang pakai gitu. Nah ini baru modelnya gitu. Oh begitu. Harganya ya memang harganya mahal gitu, tapi ini nggak diproduksi massal. Akhirnya dia belilah itu karena harganya mahal, terus barangnya bagus, terus tidak diproduksi massal gitu. Nah, tapi begitu dia pakai pergi ke undangan, ternyata ada orang yang pakai, bahkan ada beberapa orang yang pakai. Nah, dengan keadaan seperti itu, dia pulang ke undangan, dia buka bajunya, terus dia marah, dia lempar aja itu bajunya gitu. Wah, kata si yang jualan ini katanya nggak ada yang sama, tapi ternyata banyak yang pakai gitu. Jadi tadi kondangan seperti itu aja, seperti anak yatim aja gitu. Nah itu dia merasa tidak senang karena ada yang menyamai. Itu namanya ikhtial, ingin tampil beda. Atau di satu pengajian misalnya ustazahnya ngomong, besok kita hari Minggu kumpul di tempat ini, kita pakai baju putih-putih gitu ya, karena kita akan adakan zikir bersama gitu. Semua pakai baju putih, ibu-ibu ya gitu. Nah datanglah di hari yang ditentukan itu, semua ibu-ibu pakai baju putih. Nah ustazahnya sendiri pakai baju hitam. Nah itu juga bisa jadi bagian dari sombong juga, merasa bahwa yang semua yang pakai baju putih ini adalah jamaah sayalah ustazahnya. Nah itu jadi banyak bentuk-bentuk dari ingin tampil beda ini gitu. Itu yang harus kita hindari. Jamaah hadirin, anggota pengajian Al-Irbiah dan Al-Khunafa yang saya hormati. Fakhr ini biasanya orang-orang laki atau dominan orang laki yang melakukannya. Karena apa? Fakhr ini adalah bangga yang disebabkan karena
karena harta dan jabatan atau kepangkatan. Jadi bangga terhadap pangkat, terhadap jabatan, terhadap kekayaan itu biasanya laki-laki. Nah itu termasuk bagian dari sombong gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau masjid ini tidak saya bantu, nggak bisa jadi di masjid ini. Kalau si Anu itu tidak saya bantu untuk masuk kerja di kantor ini, nggak bakal diterima. Kalau tempat ini tidak ada saya yang mengamankan, maka pertemuan kemarin tidak akan berlangsung dengan aman. Nah, itu semua perkataan seperti itu adalah sombong. Itu disebut juga fakhr. Jadi fakhr itu rasa sombong, rasa bangga diri terhadap yang disebabkan oleh harta dan kekayaan atau kepangkatan. Itu harus juga kita hindari yang semacam itu. Padahal orang bisa pangkat itu apa murni usaha dia? Tidak. Orang bisa naik pangkat itu ya ada usaha dia, tapi juga Allah yang memberikan restu gitu. Allah yang menganugerahkan itu. Rezeki juga begitu. Apa orang kaya itu karena usaha dia? Tidak. Makanya Qarun mengaku bahwa kekayaan itu dia dapat hasil usaha dia dari ilmu dia. Allah marah gitu. Tapi orang kaya yang rendah hati adalah Nabi Sulaiman. Dia kaya, dia bisa bisa menundukkan jin, menundukkan manusia, menundukkan angin segala macam itu, dan dia raja yang paling kaya. Tapi apa dia bilang? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kekayaan ini adalah karunia dari Tuhanku. Dia berani untuk menguji aku. Am ashkur am yashkur. Apakah aku syukur atau tidak? Gitu. Jadi itu Sulaiman itu orang kaya tapi rendah hati gitu. Nah, kita harusnya nyontoh seperti Nabi Sulaiman. Jangan kita nyontoh seperti Qarun gitu. Nah, ada orang yang paling kuasa sehingga ngaku Tuhan siapa? Fir'aun. Nah, ada orang kaya, orang yang jadi raja tapi rendah hati siapa? Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu nabi juga, raja juga gitu. Tapi dia tetap rendah hati. Makanya seharusnya para pejabat negara, para kepala negara itu harusnya nyontoh Nabi Sulaiman atau nyontoh Nabi Daud. Itu jadi dia raja juga, dia kaya juga, dia kuasa juga, tapi rendah hati. Jamaah pengajian Al-Ibiah dan Al-Khunafa yang saya hormati. Di dalam mukadimah tadi saya bacakan hadisnya, yaitu innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Itu sesungguhnya Allah tidak melihat diri kalian dan tidak melihat pakaian kalian, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian. Jadi gitu. Jadi Allah itu tidak memperhatikan si A ini ganteng, si B ini cantik, si A ini pakaiannya bagus, si B ini pakaiannya bagus juga gitu. Tapi bukan itu yang dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah adalah hati seseorang. Dia melakukan sesuatu itu ikhlas atau tidak gitu. Dia berbuat baik itu apa karena ada mengharapkan pujian dari orang lain atau tidak. Nah, jadi hati itu yang menentukan. Makanya niat itu adanya di dalam hati. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi
itu dalam hati. Sedangkan yang kita lihat adalah fisik dan penampilan serta omongan seseorang. Makanya kalau hatinya itu baik, maka yang keluar dari mulutnya, yang menjadi tindakan dia itu baik gitu. Makanya yang harus kita benahi dulu adalah hati kita supaya akhlak kita menjadi baik. Itu jadi jangan diabaikan hati ini harus kita manage. Jangan sampai ada rasa sombong, rasa rasa yang bangga gitu, jangan sampai merasa suci dirinya gitu. Enggak, Allah lah yang tahu diri kita suci atau tidak gitu ya. Wala tuzakku anfusakum, janganlah kamu merasa suci diri kalian. Huwa a'lamu bimanit taqwa, Allah lah yang paling tahu terhadap diri kita, siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling suci di antara kita. Jadi kita jangan ngaku-ngaku bahwa kita sudah suci gitu, jangan. Apalagi kita memvonis orang lain tidak suci. Nah itu lebih parah lagi gitu, karena kita nggak tahu hati orang gitu. Jadi itu menunjukkan rasa sombong gitu. Jadi jangan sampai kita seperti itu gitu. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri saya dan juga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membenahi hati kita yang kurang bersih, menjadikan bersih sehingga tingkah laku kita makin baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada yang salah itu dari saya pribadi, dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.